Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 Sistem Operasi Debian. Sebelum kami memulainya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Habil. Nama saya Eviana Tina Zaimanamai. Nama saya Messi Nurat. Nama saya Pengen Tusentan Kimani. Perkenalkan, nama saya Penel Jusenta Giting Manik. Saya di sini akan menjelaskan apa pengertian dari Debian. Jadi pengertian dari Debian adalah salah satu sistem operasi Linux yang bersifat open source dan gratis untuk digunakan. Debian dikembangkan dan didistribusikan oleh Debian Project, sebuah komunitas yang didirikan pada tahun 1993 oleh Lan Murdoch. Debian ini memiliki reputasi sebagai sistem operasi yang stabil dan aman saat digunakan. Debian dikenal karena pilihan yang berlimpah. Rilis stabil saat ini meliputi lebih dari 25.000 paket perangkat lunak untuk 12 arsitektur komputer. Arsitektur ini berkisar dari Intel, AMD 32-bit ataupun 64-bit. Arsitektur umum ditemukan di komputer pribadi. Untuk arsitektur ARM umumnya ditemukan di Embedded System dan Z Series, eServer, IBM Mainframe. Fitur menonjol dari Debian adalah sistem manajemen paket APT, repositori dengan jumlah besar, kebijakan ketat mengenai paket, dan kualitas tinggi rilis. Perati ini memudahkan upgrade antara rilis serta otomatis instalasi dan penghapusan paket. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Debian. Nama Debian sendiri diambil dari nama Ian dan nama istrinya yaitu Debra, sehingga terbentuklah nama Debian. Debian pada awalnya diciptakan untuk membantu menyelesaikan masalah pada sistem operasi Linux Slackware. Debian pertama kali dirilis pada tanggal 16 Agustus 1993 dan versi 1.1 pada tahun 1996. Debian menjadi sistem operasi yang sangat populer dan banyak digunakan oleh pengguna Windows di seluruh dunia. Sehingga seiring berjalannya waktu, Debian terus mengalami perkembangan dan pembaruan. Pada tahun 1997 diluncurkan proyek Debian GNU atau Heart yang merupakan implementasi sistem operasi Debian yang pada mikrokernel Heart. Selain itu, proyek Debian juga memperkembangkan berbagai versi seperti Debian Edu, Debian Math, Debian Science, dan lain sebagainya. Pada 2013, Debian merilis versi 7.0 yang diberi kode nama Wiji. Versi ini menawarkan banyak perbaikan dan peningkatan seperti dukungan untuk arsitektur ARM dan lain sebagainya. Pada 2015, Debian merilis versi 8.0 yang diberi kode nama Jesse, dan pada tahun 2017, Debian merilis versi 9.0 yang diberi kode nama Stray. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Debian. Adapun kelebihannya antara lain satu, yaitu gratis dan open source. Linux Debian bersifat gratis dan open source sehingga pengguna dapat mengunduh, menginstal, dan menggunakannya tanpa harus membayar lisensi. Yang kedua yaitu aman dan stabil. Debian memiliki sistem keamanan yang tinggi dan jarang mengalami kegagalan sistem. Yang ketiga yaitu paket perangkat lunak yang lengkap. Debian memiliki lebih dari 50.000 paket perangkat lunak yang tersedia, sehingga pengguna dapat dengan mudah memilih dan menginstal perangkat lunak yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu mendukung berbagai arsitektur. Debian dapat diinstal pada berbagai jenis arsitektur seperti Intel, AMD, ARM, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mudah digunakan. Debian memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun kekurangannya antara lain satu, yaitu kurangnya dukungan hardware. Debian masih kurang mendukung beberapa jenis hardware tertentu, sehingga pengguna mungkin mengalami kesulitan saat menginstal atau menggunakan perangkat keras tertentu. Yang kedua yaitu proses instalisasi yang sulit. Proses instalisasi Debian membutuhkan pengetahuan teknis yang cukup tinggi, sehingga tidak mudah bagi pengguna yang belum berpengalaman dalam menginstal sistem operasi. Yang ketiga yaitu tidak mudah digunakan oleh pengguna awam. Debian cenderung lebih kompleks dan kurang intuitif dibandingkan dengan sistem operasi lain seperti Windows atau Mac OS, sehingga mungkin tidak mudah digunakan oleh pengguna awam.
Selanjutnya adalah fitur-fitur Debian. Debian memiliki beberapa fungsi yang sangat berguna untuk para pengguna yang menggunakan sistem operasi Debian. Yang pertama itu stabilitas. Karena Debian dikenal dengan stabilitas yang tinggi. Yang kedua adalah pengolah paket apt karena memungkinkan pengguna untuk menginstal, menghapus, dan memperbarui perangkat lunak dengan mudah. Yang ketiga adalah repositori yang luas. Karena Debian menyediakan repositori paket yang sangat luas yang mencakup ribuan paket perangkat lunak yang dapat diinstal dengan mudah. Yang keempat adalah banyaknya arsitektur. Karena Debian itu mendukung banyak arsitektur perangkat keras termasuk arsitektur x86, ARM, MIPS, dan lainnya. Terus Debian juga memiliki berbagai varian seperti stable atau stabil, testing atau pengujian, dan unstable tidak stabil. Karena varian itu memiliki tujuan dan tingkat stabilitas yang berbeda. Setelah itu yang keenam adalah keamanan. Karena keamanan itu adalah prioritas utama dalam pengembangan Debian. Secara teratur, memantau dan memperbarui perangkat lunak untuk memastikan keamanannya yang menjauh-jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hacking atau lainnya. Setelah itu, yang ketujuh adalah sumber terbuka dan bebas. Debian sepenuhnya terdiri dari perangkat lunak sumber terbuka yang memungkinkan pengguna untuk memodifikasi, membagikan, dan mendistribusikan ulang dengan bebas sesuai dengan lisensi GNU GPL. Yang ke-8 adalah komunitas yang aktif. Karena Debian itu didukung oleh komunitas yang pengembang dan pengguna yang besar dan aktif. Slide yang ke-9 adalah sistem init pilihan. Debian juga mendukung berbagai sistem init termasuk SCSV, Upstart, dan sistem sehingga memungkinkan pengguna untuk memilih inisialisasi sistem sesuai preferensi. Yang terakhir adalah dokumentasi yang luas. Karena Debian itu memiliki dokumentasi yang sangat baik dan lengkap, termasuk dari situs web, Debian Wiki, dan manual Debian. Karena si Debian ini menyediakan panduan pengguna konfigurasi. Sekian dari penjelasan fitur-fitur dari Debian. Yang terakhir adalah cara menginstal sistem operasi Debian pada laptop. Kita memerlukan dua bahan, yaitu VirtualBox dan file dari Debian. Mari kita buka aplikasi VirtualBox. VirtualBox itu aplikasi yang berfungsi untuk mencoba sistem operasi selain sistem operasi pertama. Kita klik New. Kita masukkan nama operasi sistemnya Debian 12 karena versinya 12. Kita pilih ISO image sebagai tempat meletakkan file yang kita download sebelumnya. Kita klik order dan kita klik Debian. Setelah itu kita open, baru kita next. Kita buat akunnya Debian 12, sertakan passwordnya juga. Ulangi password dan next. Setelah itu kita mengatur hardware-nya sebagai memori, prosesor. Kita klik next. Baru kita mengatur penyimpanannya. Kita atur 11.29 atau seberapapun nggak apa-apa. Klik next juga. Setelah itu finish. Setelah itu kita menunggu tampilan dari Debian. Setelah muncul tampilan Debian 12, maka baru mulailah penginstalan sistem operasi Debian. Karena ini memakan waktu banyak untuk menginstalnya, saya akan mempercepat durasinya.
Ini adalah tampilan Debian yang sudah di-download. Klik akun untuk memasuki desktop dan sertakan password yang dibuat sebelumnya. Dan inilah tampilan Debian.